Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian tetap menyimak presentasi saya di sini dengan suasana yang sejuk di pagi ini. Materi pada hari ini adalah investasi properti. Sebelumnya saya ingatkan, studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis. Dijalankan, dilakukan studi kelayakan ini tentunya bisa berjalan sesuai harapan, baik dalam waktu yang pendek atau yang panjang tentang investasi properti ini. Pengertian properti merupakan tanah milik dan bangunan. Ada pula yang mendefinisikan arti properti sebagai hak untuk sebidang tanah dan memanfaatkannya apa saja yang ada di atasnya. Di kalangan masyarakat umum, properti lebih familiar dengan pengertian suatu hunian seperti rumah, ruko, dan apartemen. Untuk harga properti bersifat inflasi, di mana harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu akan naik dan bisa turun tergantung situasi yang ada. Hal-hal yang mempengaruhi meningkatnya harga properti adalah sebagai berikut. Lambat laun, tanah akan semakin sempit dengan terus bertambahnya penduduk. Maksudnya, dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, lahan yang ada yang tersedia tetap dan tidak akan bertambah, sehingga mau tidak mau harga akan semakin naik. Lalu juga ada lahan yang akan semakin sempit dengan dibangunnya bangunan-bangunan baru. Lalu bagaimana memilih properti yang bagus? Pemilihan properti yang bagus itu perlu, dimana ada syarat-syarat tertentu, yaitu meliputi diantaranya satu, ada ketersediaan air bersih. Air bersih penting untuk seorang pembeli untuk mensurvei apakah air bersih itu ada. Bisa jadi air bersih itu dari sumur atau pump yang tersedia di area wilayah properti tersebut. Dua, ada juga akses jalan menuju properti yang ada. Apakah akses jalan ke sana mudah dijangkau dan juga jalan yang dilalui mulus dan juga sudah beraspal atau tidak. Begitu juga dengan lebar jalan yang bisa dilalui. Apakah lebarnya bisa 6 meter atau mungkin kurang dari 6 meter tersebut. Lalu apakah di wilayah properti itu juga ada fasilitas-fasilitas lainnya, baik itu fasilitas ibadah, kesehatan, sekolah, olahraga, dan lain sebagainya. Ada juga di mana pemilihan lokasi properti tersebut, apakah di pusat kota atau daerah yang sangat strategis. Jenis-jenis surat pada properti. 1. SHM, sertifikat hak milik, di mana pembeli akan mendapatkan sertifikat dengan nama pembeli itu sendiri sebagai bukti kalau pembeli sudah memiliki properti yang sudah dibeli. Yang kedua, SHGB, sertifikat hak guna bangunan, biasanya berada untuk di pinggir jalan atau ruko-ruko, di mana pembeli atau yang memiliki
bisa menggunakan hak pakai bangunannya dengan jangka waktu tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan kepada negara juga. Lalu yang ketiga ada tanah girik, dan yang keempat ada akta jual beli. Karena sebagai bukti di bawah sertifikat adalah akta jual beli, tapi untuk yang lebih kuat adalah sertifikat. Akta jual beli sendiri biasanya tetap ada jika pembeli tidak ingin terlalu mahal untuk mengeluarkan biaya yang dikeluarkan ketika membeli properti. Tetapi yang lebih diakui oleh negara adalah sertifikat. Untuk saat ini pembelian properti bisa dilakukan secara cash atau tunai jika pembeli memiliki dana yang cukup, sehingga dengan lunas dia juga akan bisa memiliki sertifikat atas nama pembeli tersebut. Tapi saat ini juga ada pembelian properti dengan cara bekerja sama dengan pihak bank, di mana pihak bank akan memberikan sistem KPR, kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah atau KPR adalah produk pembayaran atau pinjaman yang diberikan pihak bank kepada pembeli properti atau rumah tersebut dengan waktu pembiayaan yang ditentukan, di mana pembiayaannya bisa dengan presentasi tertentu dari harga rumah atau properti yang dibeli, dan waktunya pun bervariasi, bisa dipilih dengan kemampuan pembeli yang akan membeli, bisa 15 tahun, 10 tahun, bahkan 5 tahun, tergantung kemampuan finansial dari pembeli, dan itu bisa dicicil per bulan. Dengan KPR yang ada, maka pembeli juga akan lebih mudah untuk bisa memiliki properti yang ada. Dengan solusi itu juga keduanya juga sama-sama saling menguntungkan. Kesimpulannya, investasi properti itu sangat penting. Investasi properti harus jelas secara kepemilikan. Pastikan investasi properti yang Anda miliki sudah memiliki surat yang jelas dan sertifikat atas nama pemilik atau Anda sendiri. Dan jangan lupa, investasi properti tidak rugi, tapi akan semakin naik, kecuali akan menjadi rugi atau pas nilai jualnya ketika Anda darurat membeli sesuatu hal karena keperluan yang mendadak atau urgent. Investasi properti juga penting untuk masa depan kita. Mungkin investasi properti ini akan kita berikan kepada anak kita atau keperluan lainnya, bisa sebagai tempat kerja atau tempat usaha. Dan juga jangan lupa properti yang akan kita pakai itu apakah lunas, sistem pembayarannya, atau kredit. Demikian presentasi yang saya sampaikan pada materi investasi properti, dan semoga ilmu yang ada di dalamnya berguna buat kalian. Saya akan menutup presentasi ini, dan terima kasih sudah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang saya berikan dalam presentasi ini berguna buat kalian, dan saya akan menutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perusahaan saya bergerak di bidang properti, khususnya rumah untuk segmen menengah ke bawah. Saat ini kurang lebih ada belasan perumahan yang kita bangun, dan memang segmen kami adalah segmen menengah di bawah. Ya, memang masyarakat mengenal kami, Lang Group itu adalah developer yang berfokus pada segmen menengah ke bawah. Dimana kami tahu atau kita tahu di Indonesia itu kita kekurangan backlog perumahan itu sekitar 15 juta. Jadi kurang lebih ada 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Dan kebutuhan untuk perumahan itu sekitar 800.000 setiap tahunnya, yang dipenuhi baru sekitar 200.000 oleh pemerintah. Oleh karena itu saya pikir kebutuhan akan perumahan ini sesuatu yang sifatnya primer, dan kami berfokus pada segmen menengah ke bawah. Mengapa? Karena ini segmen yang cukup insya Allah tahan dengan krisis, dan tentunya segmen yang masih cakat berpeluang besar di Indonesia. Kami sih berdasarkan pengalaman yang paling memang menunjang itu biasanya di pameran, karena memang brand kami udah cukup terkenal sebagai affordable housing, atau perumahan-perumahan yang terjangkau, baik di kelasnya maupun real estate maupun rumah subsidi. Kami biasanya sudah cukup dikenal brand itu, sehingga biasanya kalau kami cukup dengan banyakin agen ataupun juga ikut pameran, itu udah banyak konsumen yang mengenal kami. Oke, yang pertama jelas kita harus punya standarisasi knowledge, ya, produk knowledge dalam hal penjualan. Dan kedua, kita tentunya bersama dengan para agen atau juga para broker yang memang sudah berpengalaman, sehingga untuk proses transfer knowledge tidak membutuhkan sesuatu yang sulit. Ya, betul. Memang mereka itu biasanya memang yang paling utama bukan hanya sebatas script, tapi mereka sudah punya networking untuk kebutuhan-kebutuhan konsumen yang need. Sehingga memang untuk kebutuhan itu biasanya hanya untuk menghubungkan saja, seperti itu. Ya, memang kami tahu semangat seperti Jepang itu Kaizen, yaitu artinya perbaiki terus-menerus, itu tetap kami improvisasi. Jadi kalau Kaizen kan adalah kerjakan apa yang kamu tulis dan tulislah apa yang kamu kerjakan. Dulu mungkin di awal kita banyak sekali perubahan dan standarisasi yang kurang. Nah, kami dalam 3 bulan ke depan, kami di Lang Group menerapkan 3 standar yang harus kita penuhi. 1, standarisasi dari SDM. Jadi kita punya standarisasi knowledge di setiap SDM dari Lang Group. Kedua, standar dalam hal sistem. Yang terakhir, baru standar produk. Kenapa? Karena sistem dan SDM yang baik tentunya insya Allah akan menghasilkan produk yang baik juga. Jadi kami mempunyai standar itu, dan hasil akhirnya berita acara serah terima rumah itu memang level direksi langsung yang mengecek apakah rumah itu sudah layak diserahkan apa belum ke konsumen, seperti itu. Jadi yang pertama memang kita memiliki, ya, bahasa kasarnya seperti talent full lah, di mana memang para leader di Lang Group itu hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali wajib memberikan materi pada leadernya, anak buahnya, dan kadang-kadang lintas dari divisi. Terkadang misalkan anak marketing harus ngerti tentang legal, harus ngerti tentang konstruksi, sehingga yang dilahirkan adalah para leader-leader baru. Itu baru salah satu contoh. Kedua, standarisasi dari kita harus improve masalah desain-desain terbaru, termasuk produk-produk supplier atau material-material yang berkualitas, bermutu pada bidangnya atau pada segmennya, seperti itu. Jadi dengan kita memiliki mulai dari segmen yang tepat, SDM yang tepat, produk yang tepat, insya Allah yang kami harapkan adalah produk yang memang bisa diterima oleh masyarakat, seperti itu.